sebagian ulama, utamanya ulama NU, wong lanang celaan itu sunnah. Wa ulidu sallallahu alaihi wasallam mahtunan biyadil inayah makbulan bihuqlil hidayah. Ya, di apa itu ya? Dibak ya. Jadi Rasulullah itu keadaan lahir sudah berkhitan, terus bercelak. Ya, makanya laki-laki bercelak ini sunnah. Bahkan celak itu bisa untuk mengobati mata. Ya, jadi suatu ketika siapa ya, perempuan ini ya, jadi matanya sakit, lalu Rasul mengatakan pakai celak. Ya, nah saya itu kemana-mana celaan, Mbak. Ya, kalau nggak celaan nggak enak gitu loh. Ya, jadi celak terus memang, dan itu ada kesunahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu taala anha, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadana, beliau pakai celak di bulan Ramadan. Wa huwa shaimun, sedangkan dia berpuasa. Alhamdulillah. Ngapunten ya, ngapunten. Ini agak keserang flu ini. Ya. Ada apa tisu dah, Pak? Ini tadi nggak bawa apa? Sorban, biasanya bawa sorban. Ya, itu kalau kena gini tak usap ke sorban. Sorban itu kan manfaatnya banyak, Pak. Ya, untuk yang meler, terus untuk batuk, opot, nutup, terus gampang lagi nih sepeda motoran, joke kena banyu iso jenggo pesut. Ya, ngapunten. Pak Lurah katanya pakai sarung nih. Nah, saya enggak pakai celana dalam ya, Pak. Repot tadi ini. Wah, Melayu nanti. Bapak-bapak, perlu diketahui, saya sampaikan sedikit. Ludah itu tidak najis. Umbel, ingus itu tidak najis. Ya. Muntah itu najis. Ya, muntah itu najis karena dari perut. Kalau air liur, enggak apa, Pak? Wong tidur terus ngiler, najis enggak itu? Itu menurut Imam Syafi'i ada dua pendapat. Jadi kalau orang tidur, kepalanya itu lebih tinggi dari perutnya, maka air liurnya nggak najis. Itu dari otak, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kepalanya lebih rendah dari perut, gak bantalan itu loh, Pak, itu air liurnya najis, karena itu dari perut. Ya, jadi kalau bantalan agak tinggi, ngiler, enggak apa-apa, itu enggak najis. Tapi kalau nggak bantalan, nah itu ada air liurnya, itu najis. Ya, nah ini perlu difahami nanti. Apa? Pokoknya dari perut itu najis, muntah, ya, baik disengaja maupun tidak. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pas puasa Ramadan pakai celak. Jadi celak itu tidak membatalkan puasa. Ya, termasuk sebagian ulama, ya, atau mayoritas ulama, apa, tetes mata, obat mata itu tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, umpamanya ditanya, betul tak Ustadz? Ya,
marojiknya ada, referensinya ada, dari kitab mana itu langsung saya klik wong santun keluar nanti. Jadi sekali lagi, obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Umpamanya ada bapak-bapak yang biasa netesi mata tiap 3 jam atau 4 jam sekali, pas puasa Senin Kemis atau Ramadan, itu mayoritas ulama tidak membatalkan puasa, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan batal. Kalau tetes telinga itu membatalkan puasa, tetes hidung membatalkan puasa, suntik tidak membatalkan puasa. Nek nyuntik bojo ngono itu membatalkan puasa, ya. Jadi nek suntik ke Pak Dokter, baik yang nuntik maupun disuntik enggak batal. Nek nyuntik bojo, sing nyuntik ambek sing disuntik itu batal puasanya. Lalu infus. Nah, infus itu memang sebagian besar ulama batal, tapi ada di kitab atau di fikih kontemporer, fikih kekinian, itu kalau infusnya itu untuk pengobatan tidak batal. Tapi kalau infusnya ini pengganti makan atau menyehatkan badan itu batal. Ada tetangga saya itu awalnya gak enak titik ke rumah sakit, Pak, minta diinfus, ya. Jadi sebenarnya nggak diinfus kan juga nggak apa-apa, jadi diinfus lu enak. Nah ini yang membatalkan puasa menurut fikih kontemporer, ya. Jadi umpamanya sakit terus kita suntik ke dokter tidak membatalkan puasa. Nah sengguan fix fix itu ya, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena yang dihirup itu bukan benda konkret, bendanya tidak bisa dilihat, ya, itu abstrak. Maka fix untuk disedot itu bisa. Rokok tidak membatalkan puasa, ya. Rokok tidak membatalkan puasa, merokok yang membatalkan puasa, ya. Ono rokok kok poso, ya, poso ngesai rokok tidak batal, ngerokok itu loh yang batal. Kenapa? Karena itu barang konkret, Pak, loh itu, ya. Teman-teman itu gini, di MWC NU Sukodono itu rokoknya itu gudang garam semuanya, Pak. Jadi ada 6 orang itu rokoknya Surya. Loh sampean kok rokok Surya? Iya, awak dhewe kan Surya. Langko sing Tanfidia ya rokok Tanfidia, Bapak kok do bonok buka ngono. Ya. Jadi ada jajaran Surya, rokoknya Surya kabeh. Nah, aku gak ngerokok ini apa iki, ya. Jadi merokok itu membatalkan puasa karena apa? Konkret. Beluk Pak, ya, asapnya itu kalau ditatapkan di suatu tempat itu bisa dilihat, ya. Jadi terus minyak wangi, ya, memang minyak wangi, nyedot minyak wangi, ya, umpamanya itu ada yang mengatakan batal puasa, ada yang tidak, ya. Ya, sepengetahuan sebagian ulama itu karena bukan barang konkret minyak wangi itu, jadi masih diperkenankan, ya. Jadi kita pakai minyak wangi terus bau, ya, itu masih diperkenankan, tidak membatalkan puasa. Asapnya sate, ya. Nah, kalau asap, ya, konkret itu nyedot kesedot gitu loh, ya. Begini, ya, kalau itu konkret, ya, bisa diginikan, ya, itu batal. Tapi sepengetahuan saya itu bukan konkret. Kalau asapnya sate itu, ya, ya.
Wah, ini perlu di Baksul Masailkan ini. Kalau kok ini, nah, kok itu hukumnya apa? Nah, gitu ya. Ono sing kok tak ini, Pak. Ya, boleh atau makruh atau haram. Ya. Nah, sing ngomong makruh ku berarti rokok, Pak. Ono sing ngomong haram. Kenapa? Karena rokok itu adalah tahluka. Artinya menghancurkan, artinya halaka itu celaka, hancur, menghancurkan diri sendiri juga memudaratkan orang lain. Ini menghukumi haram. Ya, ada yang menghukumi makruh. Artinya makruh itu tidak disukai gitu aja. Kenapa? Rokok itu kadang kan ada rokok, ada orang mengatakan rokokan itu bisa membahayakan diri sendiri. Begitu. Nah, rokok itu sama dengan sate. Itu menurut yang makruh. Sama dengan gula. Gula itu dipuangan bendino. Itu ya jadi apa? Jadi penyakit mudarat. Sate itu mangan bendino itu juga ya mudarat. Ya. Nah, itu apa? Haram no. Nah, gitu loh. Gula kan nggak haram gitu Pak ya. Nah, makanya ada orang yang mengatakan rokok itu tidak haram tapi makruh, semacam itu ya. Ada lagi rokok itu boleh, hukumnya boleh karena apa? Menambah inspirasi. Ono kiai iku sing ngajar ngaji nek gak rokokan gak iso metu inspirasi nih Pak ya, jadi bingung. Nah, itu ada yang mengatakan boleh. Ya, ini penyumbang cukai terbesar. Kok gak ono bingung Indonesia begitu ya. Ya. Jadi intinya begini. Kalau bisa menghindari rokok monggo. Nek gak iso ya monggo. Gitu aja, ya. Jadi sing ngomong haram monggo, sing ngomong makruh juga monggo. Rokok itu tidak bisa mematikan seketika Pak. Beda dengan kita makan racun. Racun jelas haram ya, jadi dimakan langsung ya kolap nanti. Nah, ada yang dimakan itu haram tapi disentuh tidak haram. Contoh umpamanya ya, alkohol. Alkohol itu kan haram, tapi alkohol itu tidak najis. Sekali lagi, alkohol itu tidak najis, tapi haram diminum. Ya, jadi umpamanya alkohol kita suntik itu Pak ya, suntik kan dikasih alkohol itu ya, itu tidak najis. Ya, tidak semua barang yang najis itu haram dimakan, tidak semuanya. Ya, tapi ada tidak semua yang haram dimakan itu najis. Contoh umpamanya ngapunten, cet, tahu cet Pak ya, atau Tinder itu nggak najis, tapi jenengan minum haram nih. Racun tikus, racun tikus itu nggak najis, tapi ini dimakan haram. Ya, karena itu mematikan. Nah, ini celak ya, celak itu di mata sini tidak apa-apa. Sebagian ulama, utamanya ulama NU, wong lanang celaan itu sunnah. Ya, ada yang pakai celak sini Pak, jarang ya. Jadi dulu celak itu tidak ada yang pakai beteng itu ya. Dulu celak itu ada yang cuilan gitu loh ya, terus genteng itu dipecah, gesek itu. Kalau saya masih di pondok-pondok itu gitu, diginikan untuk jelembet. Sekarang sudah enak cait begitu ya. Jadi sunnah ya. Wa ulidu sallallahu alaihi wasallam mahtunan biyadil inayah makbulan bihuklil hidayah. Ya, di apa itu ya, dibak ya. Jadi Rasulullah itu keadaan lahir sudah berkhitan terus bercelak ya, makanya laki-laki bercelak ini sunnah. Bahkan celak itu bisa untuk mengobati mata ya, jadi
suatu ketika siapa ya, perempuan ini ya, jadi matanya sakit, lalu Rasul mengatakan pakai celak ya. Nah saya itu kemana-mana celaan Pak ya, kalau nggak celaan nggak enak gitu loh ya, jadi celak terus memang, dan itu ada kesunahan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh-solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad